Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Qala Allahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaru 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayah, bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut dan layaklah kita mengucapkan puji dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat berkeislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat ini menghasilkan dan menghadirkan amal kebaikan yang kemudian menciptakan kebermanfaatan bagi lingkungan kita. Ayah, bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi kami telah menyampaikan surat At-Tahrim ayat 6. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi diri kita sendiri dan memerintahkan diri kita terhadap keluarga kita untuk terhindar, untuk menjaga diri kita dan keluarga kita terhindar dari siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijar, di mana bahan baku dari api neraka ini adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun syidad, dan neraka itu sendiri dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras, la ya'sunallah, yang tidak akan melanggar apa yang Allah perintahkan kepadanya, tidak akan. Ayah, bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Abdullah bin Abbas menjelaskan maksud dari ayat ini ialah bagaimana diri kita secara pribadi dan mengajak keluarga kita untuk bersama-sama menjauhi kemaksiatan dan menjalankan apa yang Allah perintahkan, mendorong keluarga kita, mengedukasi keluarga kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan niscaya ketika ini kita lakukan maka surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan. Ayah, bunda dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua dalam sebuah surat, di mana surat ini bersama-sama kita ambil ibrah tentang keluarga yang sungguh luar biasa, keluarga yang islami, keluarga yang solih, keluarga yang senantiasa menjadikan Allah sebagai tujuannya, keluarga yang diisi dengan amal kebaikan, yaitu keluarga Luqmanul Hakim yang Allah abadikan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Minimal ada 4 hal atau 4 poin yang bisa kita ambil dari kisah dari keluarga Luqmanul Hakim ini. Yang pertama ialah jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kemudian jelaskan dalam surat Luqman ayat ke-13. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ketika Luqmanul Hakim menyampaikan kepada anak-anaknya, mengedukasi anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kalian mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang amat nyata. Dari ayat ini bagaimana Luqmanul Hakim menanamkan pondasi utama, yaitu menguatkan akidah, dan ini juga yang merupakan risalah yang para rasul dan nabi bawa, bagaimana menguatkan akidah, keyakinan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sendiri selama 13 tahun memantapkan akidah umat pada saat itu. Dan ini juga menjadi sebuah hikmah dan ibrah yang patut kita ambil untuk kita lakukan, untuk kita terapkan di keluarga kita, bagaimana memantapkan akidah, salimul akidah, menyelamatkan akidah keluarga kita untuk hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ayah, bunda dan ananda sekalian, ialah berbuat baik kepada orang tua, yang kemudian Allah jelaskan dalam surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu
fi amaini aniskur lil walidaik ilayyal masir. Bagaimana kita setelah kita soleh secara pribadi kita, kemudian kesolehan secara pribadi ini kita ejawantakan, kita aplikasikan dalam bentuk amal, yaitu salah satu ialah berbuat baik kepada orang tua. Bukan hanya orang tua kita, tapi masyarakat yang lebih tua atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang lebih tua. Kita harus berbuat baik kepada mereka tanpa memandang kelas, memandang harkat dan martabat mereka. Kita berbuat baik kepada orang tua. Ini merupakan akhlak, merupakan kesolehan secara sosial. Lalu yang ketiga, yaitu kita mengedukasi bahwasanya Allah itu maha melihat. Allahu basir. Allah itu maha melihat. Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kemudian Allah jelaskan dalam surat Luqman ayat ke-16, ya bunayya innaha in takum mithqala habbah min khardalin fatakun fi sahrah aw fis samawat aw fil ar ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Bagaimana kita mengedukasi keluarga kita, menyampaikan kepada keluarga kita bahwasanya Allah itu akan menilai perbuatan kita walaupun sekecil bizil zahra. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah itu akan memberikan balasan terhadap perbuatan yang kita lakukan walaupun sekecil buat zarrah. Karena sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan. Dan semoga bulan Ramadan ini menjadi wasilah bagi kita untuk menanamkan sifat ihsan, menanamkan sifat selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, ialah dirikanlah salat dan menyuruh kepada kebaikan. Yang kemudian Allah jelaskan dalam surah Al-Luqman ayat 17, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, kemudian wa'mur bil ma'ruf, ajaklah kepada yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, jauhilah dari yang munkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bagaimana setelah kita menanamkan akidah yang kuat, kemudian soleh secara pribadi, diajak soleh secara sosial, maka tak lengkap pula jika kita sudah kuat, sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, jika kita tidak menjalankan syariatnya, yaitu mengerjakan solat. Karena sesungguhnya solat adalah tiang agama. Dan tidak abdul juga ketika kita sudah sholat tapi kita tidak melakukan amal kebaikan berupa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan ini merupakan salah satu ciri dari sholat yang khusyuk. Bagaimana sholat yang khusyuk adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukan hanya sholat itu menyelamatkan diri kita sendiri, tapi menyelamatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Semoga keempat poin ini yang Allah jelaskan dalam surat Luqman ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita berkeluarga dan bermasyarakat, dan semoga Allah menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.